Kita lanjutkan pembahasannya ke soal nomor 14 sampai 16. Nah, ini saya mau koreksi dulu ya. Dia pakai istilah kesetimbangan. Ini saya nggak setuju sama sekali ya. Kita kalau di ekonomi pakainya keseimbangan. Kesetimbangan mah kimia ya. Jadi keseimbangan sektorial dan moneter tercapai pada tingkat pendapatan nasional berapa. Nah, intinya kalau saat keseimbangan itu berarti kondisinya itu adalah IS harus sama dengan LM. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini kebetulan persamaannya beda ya. Di 13 itu LM-nya itu dinyatakan dalam R dan R fungsi dari Y. Sedangkan IS-nya itu menyatakan Y fungsi dari R. Nah, terus gimana nih cara ini keseimbangannya? Berarti kita harus samakan informasinya, ya. Terserah kalian mau bikin misalnya kan ini IS-nya Y fungsi dari R, LM-nya R fungsi dari Y. Nah, ini bebas mau kalian ubah LM-nya jadi Y fungsi dari R sehingga y fungsi dari R sama dengan Y fungsi dari R, atau si IS-nya itu yang diubah menjadi R fungsi dari Y. Gitu. Ya, bebas. Hasilnya pasti sama. Sama lah ya, waktu kalian belajar demand supply, kan bisa QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Intinya harus demand sama dengan supply. Kalau PD sama dengan PS, sudah pasti QD sama dengan QS. Sama, kalau QD sama dengan QS tercapai, sudah pasti PD sama dengan PS tercapai kan. Nah, kebetulan soal nomor 14 dan 15 berkaitan ya. Ini berarti disuruh nyari P equilibrium dan Q equilibrium gitu. Bedanya yang 14 itu tingkat pendapatannya, Y-nya, sedangkan 15 itu adalah R-nya, suku bunganya. Oke. Nah, kita udah punya persamaan IS sama dengan Y. Nah, kebetulan aku maunya dalam Y dalam R ya. Y fungsi dari R. Nah, terserah kalau kalian mau bikin R dalam Y, boleh. Bedanya kalian harus ngubah IS-nya. Nah, kalau aku ngubah LM-nya, karena LM-nya R fungsi dari Y. Nah, IS-nya itu persamaannya Y sama dengan 1150 kurang 25R. Oh ya, sebelumnya untuk mengerjakan nomor 15 dan 14 dan 15, kebetulan kan soalnya salah ya. Jadi, jawabannya pasti beda, teman-teman. Yang maksudnya gini, saran saya tetap kalian kerjakan pakai metodenya. Maksudnya kalian kerjakan pakai hasil yang benar. Kan hasil yang benar tuh 1150 kurang 25R. Bukan 1100 kurang 25R. Jadi saran saya tetap kerjakan dulu pakai cara ini. Oke? Cara yang benar. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan bahwa kalau kita pakai cara yang benar, hasilnya nggak ada. Nah, baru nanti solusinya kita pakai solusi yang ini. Jawaban apa? Yang ini. Hasil yang ini, oke? Nah, bikin kan IS adalah Y 1150 kurang 25R. LM-nya tadi ya, saya udah ngajarin cara ngubahnya. Ini gimana Y-nya jadi 1, berarti dikali 25 ya. Jadinya 25R sama dengan Y kurang 600. Nah, terus tinggal dibalik. Hasilnya jadi Y sama dengan 600 plus 25R. Nah, udah kan? Udah sama-sama Y fungsi dari R, ISLM. Terus bikin nih IS sama dengan LM. Nanti dapat hasilnya, ini permainan matematik aja. Ini pindah ke sini, ini ke sini. Pokoknya dapat 50R sama dengan 550. Sehingga dapat suku bunganya adalah 11. Nah, eh, dia tuh suka nggak ngasih tahu informasinya ya. Biasanya R itu kalau kalian misalnya ngerjain soal main Q di intermediate macroeconomics, itu tuh biasanya R-nya itu dalam satuan yang harus nantinya misalnya dapat nilai R-nya tuh 0,05. Ya udah R-nya tuh 0,05 atau 5% gitu. Nah, tapi banyak soal yang R-nya itu bukan menyatakan angkanya gitu. Jadi misalnya R-nya 100. Nah, itu bukan berarti R-nya 100 tapi 100% gitu loh. Paham ya? Jadi dia menyatakan nilai dalam persentase gitu. Nah, ya ini pakai logika aja sih. Kalau misalnya R-nya sebesar dapat 11, udah pasti maksudnya ini maunya 11%. Karena kalau 11 itu maksudnya bukan dalam persen, berarti hasilnya adalah 11 kali 100%. Berarti jawabannya adalah suku bunganya adalah 1100%. Ini nggak mungkin. Ya, secara logika nggak masuk akal. Jadi kita udah asumsikan, oh maksudnya R itu 11%. Ya. Nah, kebetulan jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Saya berani yakin karena dia salah mengerjakan IS-nya. Makanya nggak ada jawabannya. Kita pakai IS yang benar, nggak ada jawabannya di bawah. Dia pakai IS yang salah, pasti ada jawabannya kalau pakai yang salah. Nah, tapi tenang dulu, kita tetap harus berada di jalan yang benar dulu nih ya. R-nya 11%, terus masukin informasi R yang kita dapat. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kalian ngerjainnya kayak aku nih ya, Y dalam R, nantinya kalian dapat R dulu. Jadi kalian bikin IS itu fungsi dari Y fungsi dari R, terus LM-nya juga Y fungsi dari R. Pasti nanti dapat R dulu baru dapat Y.
Nah, pokoknya kalau udah dapat R, masukin nilai R yang diperoleh ke salah satu. Mau ke IS boleh, mau ke LM boleh, nanti dapat Y-nya 875. Sama, Y-nya juga nggak ada 875. Oh, berarti kalian udah bisa curiga. Oh, iya, ya, jelas aja nggak ada jawabannya nomor 14 sama 15. Soalnya, dia salah di sini. Gitu. Pasti dia pakai informasi yang ini, makanya jawabannya nggak ada. Gitu. Nah, tapi yang saya mau kasih tahu gini teman-teman. Kalau kalian ngerjain ISLM-nya eh, R fungsi dari Y, pasti yang kalian dapat dulu bukan R tapi Y-nya gitu. Tapi itu not a big deal gitu, ya kan? Karena kan sama-sama diminta untuk nyari R dan Y gitu. Jadi kalian bisa dapat yang 15 dulu baru yang 14 atau sebaliknya. Nah, berarti itu bisa kita simpulkan bahwa tidak ada jawabannya. Berarti kita harus menggunakan opsi yang salah, yang paling mendekati benar gitu. Nah, tapi kenapa saya minta kalian ngerjain yang benar? Karena siapa tahu yang benar ada opsinya. Nah, in case kalau misalnya ada yang kalian ngerjain pakai cara yang benar, maksudnya kalian mengerjakan dengan informasi yang benar, IS yang benar, terus ada jawabannya di 14 sama 15, kalian bisa pilih jawaban itu. Dan kalau kalian protes seharusnya dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan berarti itu parah itu lembaga yang PAI-nya gitu ya. Kan mereka yang salah, harusnya mereka nganulir gitu. Tapi dalam kasus ini mereka bisa aja asumsi lah, kan jelas aja jawaban ini nggak ada. Harusnya diasumsikan mereka ngerti dong kalau jawabannya yang ini gitu, ya. Sehingga apa yang dilakukan? Sehingga ya udah kita udah tetap saya teguh pendirian bahwa kalian harus ngerjain pakai yang informasi yang benar. Dan kalau informasi benar nggak ada, ya udah kita asumsikan jawabannya memang bukan ini gitu, tapi yang ini 1100 kurang 25R. Nah, bikin sama kayak tadi 1100 kurang 25R, IS-nya LM-nya ini. Nah, terus permainan matematik dapat 50R 500, R-nya 10. Nah, ternyata ada jawaban ini R 10%. Sedangkan Y-nya masukin R yang kita dapat ke salah satu, mau ke IS boleh ke LM, nanti dapat Y-nya 850 dan ada jawabannya. Tapi tetap bagi saya ini bukan jawaban yang benar. Tapi karena ujian kita tetap harus milih. Dan mereka sering kali ya salah tapi nggak mau ngerevisi gitu loh. Yang rugi kan kalian. Jadi ya itulah mesti cerdik lah ya ujian seperti ini. Oke. Tapi tetap saya nyatakan ini jawaban yang salah. Jawaban yang benar tetap 11 R-nya 11%, Y-nya 875. Tapi karena ini ujian ya sudahlah, pilih aja yang ini. Tapi saran saya sekalipun kalian udah jawab yang benar, demi kebenaran dan keadilan tolong perjuangkan ya soal ini harus dinyatakan salah. Even mereka nggak anulir nggak apa-apa, yang penting kalian udah menjadi bagian dalam perjuangan gitu kan. Gitu. Tapi kalau kalian tidak berjuang karena kalian ngerasa kunci jawabannya sama kok sama yang aku kerjain, itu berarti kalian cuma cari aman. Kalian cuma mau lulus tapi kalian tidak terlibat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oke? Nah, seperti itu. Nah, jadi udah 14 sama 15, yang penting kalian udah pastikan kerjaan kalian yang benar, sehingga kalian bisa tahu kalau itu benar, kalian perjuangkan gitu. Tapi kalau kalian nggak ngerjain dengan sungguh-sungguh, atau nggak yakin benar, ya kalian gimana mau memperjuangkan kebenaran kalau kalian sendiri nggak yakin kan kalau kalian benar. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Ya. 16 itu ditanya, berapakah multiplier pengeluaran pemerintah berdasarkan informasi di atas? Ya. Nah, kalau ditanya multiplier ekonomi, ya sama kayak multiplier pengeluaran pemerintah. Ya. Sebenarnya sih kalau udah ada rumusnya udah langsung dapat jawabannya 5. Tapi saya akan jelaskan dulu nih. Ya. Asumsinya open economy dan fungsi konsumsinya yang anggap aja I, G, NX-nya konstan. Jadi ceritanya I, G, NX-nya given gitu. Ya. Nggak berubah, ceteris paribus lah. C-nya aja yang dipengaruhi oleh konsumsi otonom dan juga ada marginal propensity to consume dan juga ada pajak yang mempengaruhi. Ya ini saya udah ngomong ini berkali-kali ya di video. Pokoknya C itu C0 tambah MPC dikali YD, disposable income di mana disposable income adalah Y dikurang T. Ini saya udah ngomong berkali-kali ya. Oke. Nah, dari persamaan ini bisa kita urai ya. Jadi kan Y sama dengan C0 tambah MP. Ini MPC kali, ini kan sama aja kayak MPC kali Y dikurang MPC kali T. Nah, ini bisa kita urai, MPC kali Y-nya pindah ke ruas kiri. Sehingga nanti jadi Y dikurang MPC kali Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 1 min MPC kali Y. Ya. Sehingga kita dapat persamaan 1 min MPC kali Y sama dengan C0 dikurang MPC kali T ditambah I tambah G ditambah X kurang M. Gitu. Sehingga kan kita maunya fungsinya Y ya. Berarti ini harus dikali 1 per 1 min MPC. Sehingga dapatlah Y sama dengan 1 dibagi 1 per min MPC dikalikan ini. C0 kurang MPC kali T ditambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, yang namanya multiplier pengeluaran pemerintah itu ingin melihat bagaimana dampak perubahan
pengeluaran pemerintah terhadap GDP. Berarti turunan matematiknya adalah delta Y per delta G. Nah, hasilnya adalah 1/1 min MPC. Kenapa? Karena misalnya terhadap C0 kan nggak ada G-nya. Habis. Tinggal terhadap G. Berarti yang ini nih. 1/1 min MPC. Ini adalah rumus dari multipliernya. Oke? Nah, dan udah dikasih tahu juga fungsi konsumsinya adalah 100 ditambah 0,8 YD. Berarti 0,8 itu adalah MPC-nya. Kan udah tahu ya formatnya. C sama dengan C0 ditambah MPC kali YD. Ya. Berarti MPC-nya 0,8. Nah, tenang aja kalau soalnya S sama dengan min 100 ditambah 0,2 YD, hati-hati, jangan sampai kalian mikir, oh ini MPC-nya, ini banyak bisa menjebak nih. Kalau fungsinya saving ya ini MPS. MPC-nya ya 1 min MPS gitu ya. Kebetulan soalnya baik nih ya. Dibikin udah dikasih fungsi konsumsi 100 tambah 0,8 YD sehingga MPC-nya 0,8. Nah, selanjutnya ya udah masukin aja ke persamaannya ya. Delta Y per delta G adalah 1/1 min MPC. 1/1,0,8 hasilnya 5. Ya. Nah, kalau kalian mau punya waktu, coba aja. Pokoknya semakin tinggi MPC, semakin tinggi multipliernya. Ya, coba aja. Misalnya MPC-nya 0,9, itu multipliernya 10. Ya. Tapi kalau MPC-nya cuma 0,5, multipliernya cuma 2 gitu ya. Definisi intuisinya adalah semakin tinggi hasrat mengonsumsi ya multipliernya semakin tinggi, ya dong. Karena pemerintah ngeluarin ya ada pengeluaran pemerintah yang naik, dampaknya terhadap konsumsinya lebih cepat itu. Konsumsinya lebih tinggi. Kan gini, pengeluaran pemerintah meningkatkan GDP. Nah, peningkatan GDP meningkatkan income individu. Nah, peningkatan income individu yang sudah dipotong pajak itu karena MPC-nya lebih tinggi, berarti hasrat mengonsumsi lebih tinggi, maka dia akan mengeluarkan uang lebih banyak. Sehingga nggak heran kalau MPC-nya semakin tinggi multiplier perekonomian. Bahkan kalau MPC 1 artinya apa? Seluruh income-nya dia dipakai untuk konsumsi. Dan itu apa yang terjadi? Perekonomiannya berlipat tak hingga. Tapi itu nggak mungkin terjadi. MPC nggak mungkin sama dengan 1. Itu. Tapi kalau MPC-nya 0, itu juga nggak mungkin. MPC 0 artinya mereka sama sekali tidak mau konsumsi. Artinya, income yang mereka dapat dipotong pajak itu hanya digunakan untuk saving. Sehingga multiplier ekonominya 1. Artinya, ekonomi cuma 1 kali lipat aja. Jadi kalau pemerintah ngeluarin anggaran 20 miliar, ya udah dampaknya terhadap GDP juga cuma 20 miliar gitu. Ya karena mereka nggak konsumsi gitu. Mau gimana mau muter uangnya, ya kan? Dapat ya intuisinya. Nah, tapi ya udah, berarti kalian udah tahu jawabannya yang 5 ya. Nomor 16 yang D. Nah, ini soalnya nggak salah. Oke, yang salah itu ya yang ada efeknya itu karena IS-nya salah, efeknya di equilibrium. Tapi terhadap multiplier itu nggak ada efeknya. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.